Saya hanya anak pulau yang kemudian diberikan amanah oleh Allah, dan alhamdulillah sempat hari ini masih menjabat sebagai anggota DPR. Kalau sekolah di Pulau itu susahnya begitu, tidak ada lampu malam ya. Alhamdulillah setelah kita terpilih di DPR setahun pertama itu, dan saya gencarkan itu adalah pemekaran kecamatan baru di Sangkarang. Iya Kak. Nah, jadi Sangkarang itu adalah hasil kerja teman-teman di DPR, tetapi Sangkarang itu adalah Saharudin punya karya. Kemarin kita selalu berbicara tentang dunia, dan pada malam ini kita bicara tentang akhirat. Kalau boleh, jangan patah semangat, bukan berarti kita anak nelayan, kemudian kita tidak bisa menjadi siapa-siapa. Hai, kembali lagi bersama Sabri, bersama di podcast Rakyat News. Kali ini kita akan banyak berdiskusi dan berbincang kepada sosok pemuda yang hari ini sudah 3 kali menjabat anggota DPRD Kota Makassar. Dua kali DPRD Kota Makassar. Yang menariknya, pemuda ini adalah lahir dari pulau dan besar dari pulau. Tentunya penasaran bahwa pemuda ini sangat memberikan banyak inspirasi untuk kita semua. Tentunya banyak pengalaman dan cerita yang bisa kita petik. Ya, kita langsung saja. Selamat kabar Kak Sahrudin Sahid atau biasa disebut Kak Ajit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagaimana, Kak? Sehat? Alhamdulillah Kak. Alhamdulillah. Kak, boleh diceritakan Kak, siapa sih sosok kita ini Kak? Gitu. Penting berarti ya? Penting Kak. Iya, enggak penting sebenarnya, cuman Anda bertanya saya jawab. Orang penasaran. Oh begitu. Siapa sih dari Tapi pulau ini? izin buka masker boleh? Bisa Kak. Boleh. Orang bertanya Kak, betul kayak ini orang anak pulau ini? Oh iya dong. Karena iya. di sisi lain pulau itu hanya taunya di laut. Iya betul. Mungkin dijelaskan kepada. Jadi, oke, selamat malam sahabat-sahabat podcast. Rakyat News ya. Iya. Rakyat News dimanapun Anda berada, saya berharap malam ini sehat walafiat dan semoga Allah selalu menjaga kita semua. Alhamdulillah, terima kasih yang saya sampaikan setinggi-tingginya kepada saudaraku owner ya dari Rakyat News yang kemudian mengundang saya khusus untuk kemudian bincang-bincang milenial katanya ya di acara podcast malam ini. Nah, kalau bertanya siapa saya ini bukan siapa-siapa sebenarnya. Saya hanya anak pulau yang kemudian diberikan amanah oleh Allah, dan alhamdulillah sempat hari ini masih menjabat sebagai anggota DPR. Kalau saya ditanya saya anak pulau atau bukan, saya anak pulau. Lahir di Makassar, tinggal di pulau. Tinggal di pulau dan besar di pulau, tamat SD di pulau. Wah, luar biasa juga. Seperti itu. Kak, orang bertanya, apa sih yang memotivasi anak pulau ini sehingga duduk di kursi dewan? Motivasi saya adalah sebenarnya berpikir begini. Masa sih kita ini di pulau selalu dianaktirikan? Iya. Nah, ya kan? Padahal di mata undang-undang itu semua warga negara Indonesia sama. Tidak ada yang beda. Nah, sedangkan di pulau ini kadang menjadi anak tiri dari pemerintah. Ya kan? Iya, Padahal sama-sama mempunyai hak yang sama kan di mata negara. Nah, kemudian saya berpikir bahwa kalau misalkan ada kesempatan, saya berikhtiar untuk kemudian coba-coba masuk menjadi salah satu menjadi pengantar lidah orang-orang pulau ya. Dan alhamdulillah di periode pertama tahun 2014 itu Allah kasih kesempatan lolos salah satu warga pulau, anak pulau yang alhamdulillah dapat kursi. Kalau boleh tahu Kak, kita pulau mana Kak? Saya di Pulau Barangcadi dan tamat SD di SD Negeri Pulau Barangcadi. Sampai duduk di DPRD. Iya, alhamdulillah. Luar biasa Kak. Nah Kak, mungkin orang lihat sekarang kita sebagai anggota dewan, bahkan juga mungkin pengusaha muda di salah satu Kota Makassar. Iya. Mungkin boleh diceritakan Kak,
bahwa apa yang kita raih hari ini itu bukan langsung kita dapatkan langsung kesuksesan, tetapi ada mungkin proses yang dimana di masa-masa kita sulit. Mungkin boleh dibagi ceritanya di mana kita bahwa saya ini Ajit, bahwa apa yang saya dapatkan hari ini bukan singkat tapi ada proses. Yang pertama-tama untuk berbicara tentang hasil yang sekarang itu, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya untuk orang tua saya tercinta, ya. Ayah, ibu yang telah memberikan saya kemudian motivasi, ya, dukungan baik itu moral maupun material. Itulah mungkin yang harus saya sampaikan malam ini, apresiasi saya, doa saya untuk mereka berdua yang kalau nonton di rumah. Insyaallah mudah-mudahan mereka ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan insyaallah saya doakan mudah-mudahan mendapat jannahnya Allah nanti di akhirat. Ya, itu yang pertama. Dan kemudian tadi apa tuh? Tentang cerita kita di kalau masa-masa sulit semua orang pasti melihat itu sekarang yang tampak di depan mata, ya. Tetapi saya pun juga pasti ada proses lah. Saya ini hanya anak pulau yang kemudian sempat mengecam pendidikan di Makassar, ya. Kalau SMP saya di pesantren Imim Putra, ya, angkatan 2003 SMP, dan kemudian SMA saya di SMA 2 Makassar di belakang. Ya, di Bajigau, ya. Kemudian saya sempat kuliah di UNAS tahun dan kemudian lanjut di Bandung. Pulang itu saya selesai di STIM LPI. LPI, ya. Siap. Jadi Kak, mungkin dibagi ceritanya di mana kita pengalaman kita di masa susah mungkin. Ya paling misalnya kalau di pulau itu ya begitu susahnya orang sekolah. Saya itu yang harus saya jelaskan, di pulau itu saya hanya 16 orang satu angkatan. 16 orang satu angkatan dan rata-rata itu bapaknya nelayan. Semua tidak ada yang pegawai. Nah kemudian hal itulah yang saya syukurkan karena orang tua saya ini betul-betul memberikan saya kesempatan untuk sekolah tinggi-tinggi. Ya, makanya saya bilang itulah doa yang paling saya panjatkan karena orang tua saya memberikan peluang sekolah walaupun kita susah, tapi sekolah harus jalan. Kemudian kalau sekolah di Pulau itu susahnya begitu, tidak ada lampu malam, ya. Waktu nyala lampu itu dari jam 6 sore sampai dengan jam 12 malam. Belajarnya terbatas, nontonnya terbatas, pengetahuannya terbatas, apalagi fasilitas di sekolah jangan ditanya, pasti terbatas juga. Tetapi alhamdulillah keterbatasan itu tidak membuat saya kemudian tidak semangat, ya. Tetap semangat kemudian untuk kemudian dapat mencapai cita-cita. Sebenarnya saya tidak pernah punya cita-cita jadi pejabat. Apa yang mengantar kita sampai ke sana? Saya tidak punya cita-cita, tetapi mungkin ini juga berkat dukungan keluarga, ya, orang tua yang mensupport sebesar-besarnya dan memberikan kemudian saya harapan untuk berjuang, ya, mereka. Alhamdulillah setelah kita terpilih di DPR setahun pertama itu, dan saya gencarkan itu adalah pemekaran kecamatan baru di Sangkarang. Nah, makanya Sangkarang itu ada sebenarnya kepanjangan namanya. Jadi Sangkarang itu adalah hasil kerja teman-teman di DPR, tetapi Sangkarang itu adalah Saharudin punya karya. Tapi saya punya saya punya cerita sama Kak Ajit. Jadi beberapa tahun yang lalu kayak kita ke pulau liburan jalan-jalan. Kita reses, ya. Luar biasa anak pulau. Saya yang di darat, saya ke pulau dan perjalanannya yang sangat ekstrim menurut saya. Pada saat itu, speed, dan pada saat itu kejadiannya kampanye hampir jatuh. Jadi saya anggap bahwa ternyata di pulau itu susah juga, Kak. Susah. Bagi kita ini yang tinggal di darat ke pulau susah sekali. Makanya saya jelaskan ini bahwa kehidupan di kota ini syukur-syukur. Jelas kalau kita jadi tukang batu, itu jelas gajinya 90.000 misalkan per hari. Kalau di pulau kita mancing, kita tidak tahu apakah di dalam ini ada ikan atau tidak. Makanya berat sekali sebenarnya hidup di pulau itu. Dan kemudian itu di sana terbatas, ya kan, terbatas sayuran terbatas, ya kan, kemudian juga pengetahuan terbatas, apalagi lampu merah tidak ada, ya. Internet alhamdulillah sudah ada sekarang karena pemerintah sudah kemudian memasukkan jaringan-jaringan, alhamdulillah. Kak, jadi selama kita berproses anggota DPR, mungkin apa sih organisasi yang kita. Jadi ternyata memang organisasi itu penting, ya. Saya baru rasa itu setelah saya ber-DPR, tetapi bukan berarti penting dalam arti apa, tetapi membangun karakter, membuka jaringan itu yang penting pada saat berorganisasi. Saya sempat kalau organisasi itu di Pemuda Demokrat Indonesia yang dulu anti marhenisme. Awal saya belajar di situ dan kemudian masuk coba-coba jadi calon di KNPI,
Kota Makassar 2 kali ya, tapi 2 kali gagal. Nah, kemudian yang kemudian kenapa saya pada saat itu ingin masuk ke KNPI, karena begini, di KNPI itu kan dulu terkenal siapa bapaknya baru bisa masuk. Iya. Karena katanya organisasinya plat merah. Iya. Nah, saya mau ubah mindset itu. Bukan berarti saya anak pejabat kemudian saya harus baru bisa masuk KNPI, tidak bisa. Siapapun itu selama dia pemuda berdasarkan undang-undang, ya kan, itu boleh mencalonkan dan boleh dicalonkan. Artinya saya harus merubah mindset itu, dan sekarang sudah terbuktikan bahwa siapapun boleh menjadi kandidat KNPI Makassar atau KNPI seluruh Indonesia. Dan kemudian saya di organisasi itu HIPMI juga, di Bandung dulu HMI juga, alhamdulillah. Sekarang ya masih di HIPMI juga. Nah, ada juga di GBNN, Garda Bela Negara ya, alhamdulillah. Juga di Garnisun juga ya, gerakan anti narkoba. Dan sekarang juga ada macam-macam lah, banyak lah. Alhamdulillah, saya sudah lupa juga, dan saya berterima kasih kepada para senior ya, yang memberikan kita motivasi-motivasi pembelajaran di organisasi. Kalau kita minum kopi dulu kan? Oh iya, kayaknya. Kopi apa paling enak? Kopi hitam. Kok pergi ke sini untuk podcast sama-sama. Aduh. Kak, jadi perkembangannya sekarang ternyata kita ini, saya enggak. Perkembangannya sekarang kita ini fokus membangun Ramperda ya. Ramperda itu ramaikan tempat ibadah. Ya, sebenarnya ya Ramperda. Silakan, belum menjadi Ramperda, baru rancangan, baru inisiasi saya sendiri, ya? Betul ya. Apa sih yang membuat kita inisiasi itu buat ramaikan tempat ibadah? Menurut saya, jarang sih pemuda yang berpikir akhirat. Biasanya pemuda itu hanya berpikir masa depan dan karir. Tapi kan ini unik, Kak. Mungkin boleh dibocorkan apa sih itu inisiasi ramaikan tempat ibadah? Ya, yang pertama harus saya sampaikan bahwa saya ini juga belajar mengenal Allah itu melalui salah satu komunitas ya, namanya Jamaah Tabligh. Saya selalu ikut ke masjid ya, nginap 3 hari ya, 40 hari. Kenapa? Karena ternyata di sanalah saya diajar bagaimana caranya mengeluarkan makhluk dari hati, kemudian memasukkan Allah. Karena sekarang ini kita terlalu berikhtiar, terlalu berfoya-foya mencari yang namanya dunia, padahal sebenarnya dunia ini hanya tempat singgah saja. Nah, itulah yang menjadi dasar sebenarnya kenapa saya ingin kemudian menginisiasi Ramperda terkait dengan meramaikan tempat ibadah. Iya, Kak. Ini menarik sekali ya. Saya lanjut. Siap. Jadi saya inisiasi saya itu berpikir begini, apalagi DPR ya, pemerintahan itu kan punya power. Kenapa tidak power ini kita jadikan ladang kita ibadah? Meramaikan tempat ibadah. Apa meramaikan tempat ibadah itu? Artinya apa? Setiap waktu sholat, ya semua masyarakat itu kita paksa masuk ke masjid. Yang lewat-lewat, ya motor lewat, apa lewat, kita silahkan paksa dalam arti halus ya, bukan berarti memaksa dengan cara-cara yang kasar. Nah, kita persilahkan masuk masjid. Sholat. Selain daripada azan kan, biasakan azan orang lewat-lewat. Tetapi ini tidak ada laskar masjid di depan yang mempersilahkan kita. Ya silakan, yang penting kita sudah ajak, yang mau singgah, tidak ya. Mau di apa? Allah yang memberikan hati, hidayah memberikan hati. Nah kemudian, ini harus kita ciptakan menjadi sebuah aturan yang legal. Supaya apa? Supaya menjadi semangat kita dalam melaksanakan itu. Kemudian saya melihat bahwa karyawan-karyawan muslim yang ada di semua kota di penjuru Indonesia ini kadang tertahan haknya untuk melakukan ibadah. Nah, ini yang harus kita buatkan aturan, tidak boleh melarang manusia itu beribadah. Apalagi misalkan saya muslim, setiap waktu kan 5 kali sehari itu. Masa saya tidak boleh melaksanakan sholat dengan waktu yang tepat, sedangkan melaksanakan waktu di saat yang sholat di waktu yang tepat itu kan pahalanya lebih besar. Boleh kan, nanti kan diatur saja, misalkan ganti-gantian, sip-sipan kan tidak ada masalah. Tetapi kan ada juga sebagian perusahaan yang tidak memberikan kesempatan untuk itu. Nah, itu yang harus kita sebenarnya buat aturannya supaya tidak mencederai hak mereka beribadah. Bukan cuma Islam ya, semua agama. Semua agama ya, tentunya ini semua agama. Semua agama. Akan kita buatkan, insya Allah, doakan saya pemirsa. Mudah-mudahan Allah kasih saya jalan, kasih kuat. Mudah-mudahan ini bisa terjadi, terbukti dan menjadi sebuah inspirasi baru, cara baru untuk kemudian ladang kita ke surga. Apa keinginannya keinginan kita dalam ketika ini jadikan perda? Apa ya keinginan kita kan? Saya yakin bahwa Allah itu selalu memberikan sesuatu jalan keluar kalau niat kita baik.
dan keyakinan saya pasti bisa tercapai. Pemerintah ini punya power untuk itu, dan kemudian kalau dia yang memaksa, semua pasti ikut. Masa sih ada orang yang marah dipaksa masuk masjid? Tidak mungkin. Tetapi kalau ketika dia biasa dipaksa, insya Allah dari keterpaksaan itu muncul kebiasaan. Akhirnya dia bisa karena biasa. Seperti itu sih sebenarnya. Saya rasa sangat menarik sekali. Saya juga berharap Bapak bisa kerja sama saya untuk berpikir tentang itu. Siap, Kak. Nah, mungkin Kak, apa sih harapan kita kepada pemuda hari ini, Kak, khususnya dalam membangun Kota Makassar lebih bagus lagi? Kalau sekarang ini yang harus kita tepis dari mindset pemuda ini adalah buang-buang waktu ya, sia-siakan kesempatan ya. Karena waktu itu tidak akan pernah kembali. Saya pun sebagai insan yang biasa, banyak waktu yang terbuang sia-sia, yang banyak hal yang kemudian menurut saya merugikan saya yang saya lakukan. Mungkin sampai sekarang masih banyak hal yang mungkin menurut saya masih sia-sia, tetapi mudah-mudahan saya bisa perbaiki ke depan, dan harapan saya jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang sekarang karena tidak akan pernah kembali. Karena pemuda itu harus punya target masa depan, harus punya salah satu cita-cita, karena tanpa cita-cita itu kita tidak punya tujuan dan arah. Sangat luar biasa. Dan hari ini memang diskusi di antara narasumber memang ini yang menurut saya paling menarik dan paling tersentuh menurut saya. Kenapa? Karena kemarin kita selalu berbicara tentang dunia, dan pada malam ini kita bicara tentang akhirat. Dan sangat jarang, Kak, menurut saya temukan pemuda yang bergagasan agamais ya. Dan tentunya itulah landasan kita untuk bersama bagaimana menjadi pemuda untuk menyiapkan waktu. Mungkin terakhir, Kak, apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah dan masyarakat, khususnya di kecamatan, mungkin di pulau, mungkin Kak, anak pulau ya? Siap. Yang pertama-tama saya ingin menyampaikan khususnya kepada pemerintah ya. Sekarang ini kita sudah banyak bukti bahwa pemerintah itu bukan berarti dia harus kemudian menjadi tangan besi ya, kemudian melegalkan semua cara untuk kemudian kepentingan pribadi, bahwa sementara semua ini titipan jini ya, bahkan jabatan ya, nyawa pun titipan sebenarnya. Maka dari itu jadikan amanah kita sekarang ini menjadi ladang kita untuk menuju akhirat ya. Mari kita membuka sedikit mata hati kita bahwa tidak tahu kapan kita mati. Kata Rasulullah, siapa yang paling cerdas? Bertanya seorang sahabat, dijawab Rasulullah, manusia yang paling cerdas, wahai sahabatku, adalah manusia yang selalu mengingat tentang kematian. Maka dari itu saya sampaikan, mudah-mudahan pemerintah kita sekarang ini selalu mengingat mati. Kenapa? Barang siapa yang mengingat mati pasti dia akan mengurangi kesalahan-kesalahannya. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, kemudian harapan saya untuk pemuda, khususnya di wilayah saya, kalau boleh jangan patah semangat. Bukan berarti kita anak nelayan kemudian kita tidak bisa menjadi siapa-siapa. Bapak kita mungkin seseorang yang mempunyai sesuatu yang berlebih, tetapi kalau anaknya juga tidak bisa berjuang untuk itu, saya kira tidak ada juga hasilnya apa-apa. Nah, hargai waktu, kemudian taat kepada orang tua, karena orang tua lah ladang surga dan ladang tempat kita untuk kemudian bisa menjadi sukses. Terima kasih. Siap. Cukup di sini kita diskusi, sahabat Backyard News. Tentunya jangan lupa untuk tetap share and like and subscribe ya. Siap. Nantinya juga kita akan banyak collab dengan beliau. Siap. Soal mungkin pengembangan pemuda, kemudian akhirat, dan banyak hal yang kita akan diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kita buat kita kira